Haleluya, saudara, senang sekali lagi kita bisa berjumpa di dalam Mezbah Doa Pagi. Saya percaya pagi ini akan menjadi pagi yang luar biasa, indah, dan mendatangkan kasih karunia dalam kehidupan kita. Ya, saya ucapkan selamat saudara semua yang mengikuti lewat siaran apapun, lewat YouTube khususnya, saudara, lewat Instagram, lewat radio, dan lewat apapun. Saya sapa saudara yang saya lihat bergabung lewat YouTube khususnya, saudara. Ada di sini Ina Yuliati, lalu juga ada lagi Nyonya Suratmi, lalu Rahman, saudara. Nindin ada di sini juga, Tuhan berkati luar biasa ya. Lalu juga Levisa, saudara. Ya, juga Iwan, Tuhan berkati, saudara. Elizabeth Dia, lalu Lingga, saudara. Lingga ya, Octavia, lalu Nik ya, Leni, lalu Christina, Diana, saudara. Ya, banyak sekali, David Setia, Chandra Narsi, saudara. Tiwi, saudara. Yanto, lalu juga ada Mabel Andreas, Ratna Dewi, Dewi Sangi, saudara. Ya, Manado Dewi, Tuhan berkati. Ya, lalu juga Robert Joseph, saudara, berkati Pak Robert, luar biasa sekali ya. Tuhan sertai senantiasa di Sydney, Tuhan berkati. Andika, saudara. Ya, lalu juga Irma, ya, banyak sekali, saudara. Agustina, lalu Yuli Atuti, lalu juga Maria Cucu, Kristina, lalu Riz, Leni, Ani, Yulia, saudara. Ance, Elizabeth Lindari, saudara. Marta, Tuhan, saudara. Meike Wiwi, Tuhan ya. Lalu juga Angelica, saudara. Grenlin, Eti, saudara. Ya, lalu Ani, Anna, lalu Ruth, saudara. Hermani, Indarto, Tri, Yuliana, masih Okta, Bella, Yulita, ya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Doa saya senantiasa kalian dapat kasih karunia dan anugerah Tuhan. Ya, kita akan datang menyembah Tuhan supaya kasih karunia Tuhan dinyatakan. Mari kita menyembah Tuhan. Kami hampiri hadirat-Mu pagi hari ini, Tuhan. Kami bangun mezbah di hadapan-Mu. Kami membawa ucapan syukur kami. Kami bawa pujian yang terbaik bagi-Mu, Tuhan. Oh, kami hampiri Engkau dengan ucapan syukur. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu. Kami bawa ucapan syukur sebab Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Tuhan, kasih setia-Mu tiada berkesudahan, bahkan selalu baru setiap pagi. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, tiada berubah anugerah-Mu bagi kami. Sebab apa yang kami persembahkan di hadapan-Mu adalah korban syukur kami, Tuhan. Apa yang kami naikkan di hadapan-Mu adalah ucapan syukur kami. Oleh karena kasih setia-Mu dan oleh karena kemurahan-Mu yang lebih dari hidup. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Mari bawa hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Bawa hidup kami menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuduskan, layakkan setiap kami. Tahirkan setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kuat kuasa darah-Mu yang kudus membasuh setiap kami. Dan melayakkan kami untuk masuk hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ku ingin mengenal hati-Mu Bapa. Ajarku melakukan yang Kau sukai, menyentuh dan menyenangkan hati-Mu, agar ku membalas kasih-Mu yang mulia. Ku ingin mengenal hati-Mu Bapa. Ajarku melakukan yang Kau sukai, menyentuh dan menyenangkan hati-Mu, agar ku membalas kasih-Mu yang mulia. Taat melakukan kehendak-Mu Bapa, melekat dan intim dengan-Mu Tuhan, percaya dengan segenap hatiku, jujur dan tulus di hadapan-Mu. Terima kasih, ini doa kami pagi hari ini ya Tuhan. Ku ingin mengenal hati-Mu Bapa. Ajarku melakukan yang Kau sukai, menyentuh dan menyenangkan hati-Mu, agar ku membalas kasih-Mu yang mulia. Taat melakukan kehendak-Mu Bapa, melekat dan intim dengan-Mu Tuhan, percaya dengan segenap hatiku, jujur dan tulus di hadapan-Mu. Taat melakukan kehendak-Mu Bapa, melekat dan intim dengan-Mu Tuhan. Amin. Percaya dengan segenap hatiku, jujur dan tulus di hadapan-Mu. Sekali lagi kami nyatakan, taat melakukan kehendak-Mu Bapa, melekat dan intim dengan-Mu Tuhan, percaya dengan segenap hatiku, jujur dan tulus di hadapan-Mu, jujur dan tulus di hadapan-Mu, jujur dan tulus di hadapan-Mu. Ya Tuhan, ku
tapi karena Roh-Mu ya Tuhan. Syadara lama ya nara lama ya rara lama ya su. Syadara lama ya nara lama ya nara lama ya se nara lamu. Shere baraba ya nara lama ya nara lama ya nara ya su. Kinara lama ya nara lama ya nara lama ya su. Shanara lama kire bahana lama. Irabakana bahana maya sonara lama ya nara lama. Inara lama ya nara bahana maya se bakara lama. Urebakana mahara bakire bahana lama. Shana maya nara lama lama ya nara lama shana lama. Rapata karamata shakara barabaya nara lama. Kinarala baharala. Mampukan kami Roh Kudus, mampukan kami, kuatkan, teguhkan iman kami, untuk kami tetap berjalan di dalam jalan-Mu, mendengar dan melakukan apa yang Kau sukai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, cari
Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau segala-galanya bagi setiap kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Oh Tuhan, ajar kami senantiasa menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hati-Mu, menyembah dengan roh dan kebenaran. Saat ini Tuhan, biarlah hadirat-Mu penuhi tempat ini. Oh, setiap tempat yang sedang dipakai untuk misbah doa pagi, Tuhan urapi jamaah setiap kami. Biarlah setiap hari kami dipenuhi dengan pengurapan yang baru, yang beri kekuatan yang baru, yang beri kasih karunia yang baru, yang beri anugerah yang baru daripada Tuhan. Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, biar yang susah dihiburkan oleh Tuhan, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan, bahkan hati yang bengkok diluruskan, hati yang cemar ditahirkan oleh Tuhan, hati yang keras dilembutkan oleh Tuhan. Ajar kami Tuhan mendengar sabda dan firman-Mu, oh dengan kerinduan yang besar, oh dengan iman Tuhan, oh Tuhan dengan ketaatan Tuhan, untuk membalas cinta kasih-Mu yang luar biasa. Saat ini juga Tuhan, kami rindu mendengar sabda dan firman-Mu, juga kami rindu taat senantiasa melakukan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu yang akan menuntun kami senantiasa dari kasih karunia pada kasih karunia. Sekali lagi urapilah hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Oh Tuhan, biar setiap perkataan keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan-Mu sendiri. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Jamah hati kami, jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu, sehingga saat kami mendengar kami mengerti, kami percaya dan kami lakukan Tuhan, sehingga benar-benar kami menjadi pelaku firman dan mengalami kebenaran firman-Mu. Dalam nama, di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Sekali lagi kami serahkan dalam kasih karunia dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, senang saudara, kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita mulai belajar firman Tuhan, saudara. Untuk dalam minggu ini, Tuhan berikan seri khotbah, ya, itu ya kasih yang murni. Kita akan belajar masuk level kasih ya yang lebih tinggi dengan tema kasih yang murni, saudara. Sungguh-sungguh, saudara, bersih, tulus, murni, sungguh-sungguh hanya mengasihi Tuhan, saudara. Nah, sesi pertama hari Jumat, ya, Tuhan berikan firman mendekat untuk mengerti keinginan Tuhan. Setiap kali kita mendekat pada Tuhan, ya dalam doa kita, dalam ibadah kita, khususnya saudara, juga saat ini misbah doa pagi, saudara, mendekat untuk mengerti keinginan kita, untuk mengerti kehendak Tuhan, saudara. Seperti saat ini kita dengarkan firman Tuhan, dalam hati kita sudah punya kerinduan ingin mengerti, ya, firman Tuhan lebih lagi, ingin mengerti kehendak Tuhan untuk kita lakukan lebih lagi, untuk mengerti, ya saudara, kesukaan-kesukaan Tuhan lebih lagi, saudara. Jadi datang untuk lebih mengerti hatinya Tuhan dan perkataan pesan Tuhan. Ya, karena saya percaya itu penting sekali. Kalau kita lakukan itu sungguh-sungguh, wah, kita akan mengalami dan menemukan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Lalu sesi kedua yang kemarin, saudara, temanya melakukan yang diingini Tuhan. Kita datang untuk mencari apa Tuhan, ya kehendak-Mu, keinginan, kesukaan hati-Mu. Setelah kita dapatkan apa yang diingini, yang disukai oleh Tuhan, yang dikatakan, saudara, di sini dikatakan lakukan, saudara, yang disukai Tuhan. Lakukan yang jadi keinginan Tuhan, bukan keinginan kita, bukan perkataan siapapun. Saat kita melangkah, melakukan yang diingini Tuhan, maka saat itulah kuasa Tuhan terjadi, ya, mujizat terjadi, kemuliaan terjadi. Saat kita melangkah, melakukan, saudara.
Apalagi kalau dapat rema. Sesi ketiga pagi ini dengan tema melakukan tepat seperti yang Tuhan ingini atau katakan. Saudara, saya ulangi, melakukan apa? Tepat, ada kata-kata persis seperti yang Tuhan firmankan, yang Tuhan katakan, yang Tuhan kehendaki, saudara. Ya, tepat dilakukan, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang membuat kepastian. Sebab kadang-kadang kita merasa aku sudah melakukan, kok kenapa nggak ngalami? Mungkin tidak persis seperti yang Tuhan katakan, saudara. Jadi kita belajar bagaimana kita melakukan itu tepat persis yang Tuhan katakan, saudara. Ya, karena saya percaya Tuhan ingin kita melakukan seperti yang Tuhan katakan, tepat seperti yang Tuhan katakan. Kita akan belajar dulu ya dari seorang bernama Nuh, saudara. Dia belajar selalu ingin melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan, saudara. Ya, Kejadian pasal 6 ayat 21-22. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan ya bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh, saudara, melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya, saudara. Kita kenal, saudara, Nuh adalah seorang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Waktu manusia hidupnya sudah bejat, rusak, saudara. Maka Tuhan ingin, saudara, menghabisi, saudara, manusia di muka bumi. Tapi ada satu Nuh ini yang berkenan, yang Tuhan selamatkan. Bahkan Tuhan pakai untuk rencana selanjutnya. Saudara baca di Alkitab itu satu hal yang luar biasa sekali, saudara. Semua binasa hanya dia. Ditambah lagi dia justru dipakai luar biasa sekali oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Nuh menjadi orang yang ya, dapat kasih karunia Tuhan yang begitu besar, saudara. Sekali lagi, karena Nuh selalu berusaha melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, saudara. Selalu. Maka langkahnya juga selalu benar, tepat. Maka langkahnya juga selalu, saudara, sesuai dengan keinginan Tuhan. Sesuai dengan perkataan Tuhan. Oh, saudara, sesuai dengan sukaan. Maka dia selalu dapat kasih karunia, saudara. Saudara bisa tahu saat itu Nuh mendapat perintah yang sebetulnya tidak masuk akal. Ya, di atas bukit tiganya membangun bahtera yang sangat besar, saudara. Sekali lagi itu sulit untuk bisa dimengerti. Bagaimana, saudara, bisa itu dilakukan di dataran tinggi? Oh, nggak ada mendung apa? Bangun bahtera, saudara. Lalu disuruh juga, ya, mau masuk ke nanti binatang-binatang dan semuanya, saudara. Tapi sekali lagi dari firman ini kita tahu saat seseorang, saat ini khususnya Nuh, saudara, melakukan tepat yang Tuhan katakan, perintahkan, maka mengalami kebenaran firman Tuhan. Langkahnya tepat, langkahnya nggak salah, saudara. Akhirnya mengalami kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Mungkin ada saudara yang juga sedang mengalami perintah Tuhan, saudara. Baik waktu baca Alkitab tentang pengampunan, baik dalam Alkitab tentang menabur perpuluhan, baik baca Alkitab tentang langkah-langkah yang bagi saudara nggak masuk akal. Tapi dengar, firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan itu pasti ya sumber kebenaran. Kalau kita lakukan tepat, jangan ditambah, jangan dikurangi. Jangan ya kanan atau ke kiri. Saudara akan lihat kasih karunia Tuhan nyata. Kita belajar dari Musa sekarang. Keluaran 40 ayat 16 mulai. Dan Musa, saudara tangkap ya, melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikian dilakukan.
saudara perhatikan orang-orang yang dipakai Tuhan melakukan hal yang besar. Selalu orang-orang yang sungguh-sungguh berani melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan atau katakan, saudara. Ayat 17, dan terjadilah dalam bulan yang pertama, tahun kedua pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikannya kemah suci. Ini pertama kali orang itu mengerti tentang kemah suci, saudara. Nah, Tuhan menyuruh Musa saat memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian di Kanaan, saudara. Di tengah jalan Tuhan yang berkata, bangunlah bagiku satu tempat ibadah supaya aku terus bisa menyertai umatku. Lalu Musa diberi, saudara, ukurannya berapa, kanan kiri, lalu juga bahan-bahannya dari apa, saudara. Lalu tingginya, semuanya detail, saudara. Itu luar biasa. Jadi kalau saudara bisa mengerti tabernakel Musa, lalu dilanjutkan terus yang berikutnya, itu sebetulnya ada tepat seperti apa yang ada di surga, tempat pemujaan, saudara. Luar biasa. 18, Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnya lah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikan tiang-tiangnya, dikembangkanlah atap kemah dan menudungi kemah suci yang menudungi, dan diletakkannya tudung kemah di atasnya seperti yang diperintahkan Tuhan pada Musa. Sampai diulangi awalnya dan sesudah. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, tepat seperti itu Tuhan lakukan. Maka kalau saudara bisa perhatikan saat itu, saudara, umat Allah sangat diberkati sekali dengan adanya saudara, tabernakel Musa yang di dalamnya khususnya ada tabut perjanjian Allah, saudara. Sehingga itu menyertai mereka, kedahsyatan demi kedahsyatan terjadi karena dibangunnya tepat seperti yang Tuhan katakan, yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan beritahu, saudara. Ini luar biasa sekali. Sekali lagi juga Imamat 8 ayat 4 mulai. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat dan dibasuhkannya mereka dengan air. Sesudah itu dikenakanlah kemeja padanya, diikat ikat pinggang, dikenakan gamis, kenakan baju efod, diikatkannya sabuk baju efod dan dikebatkannya sabuk itu padanya. Dikenakanlah tutup dada padanya dan dibubuhnya dalam tutup dada itu urim dan turim. Kemudian ditaruhnya serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnya patam emas, yakni kebang yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Selalu diawali, ini buatnya seperti yang dikatakan Tuhan, diakhiri dengan perkataan yang sama lagi, saudara. Itu, saudara, waktu Harun mulai dilantik menjadi imam besar, lalu diberikan semua pakaiannya, imam besarnya, saudara. Itu punya arti semua, dan Musa selalu melakukan seperti itu, saudara. Dan saya lihat luar biasa. Satu lagi, saudara, satu lagi untuk Musa ya. Lalu Musa, Harun, dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan pada Musa mengenai orang Lewi. Jadi semuanya, saudara, tabernakel Musa, saudara,
lalu Harunnya imam besarnya, sekarang Lewinya juga sama. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun menunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahhirkan mereka. Sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi, demikian dilakukan pada mereka. Jadi semua, ya, dari tempat ibadahnya, tabernakelnya, sampai imam besarnya, pakaiannya, sampai orang Lewi, dikhusus aja orang Lewi di situ, saudara. Jadi saya percaya, saudara, itu mendatangkan anugerah luar biasa. Sampai sekarang orang belajar, oh, masuk hadirat Tuhan, masuk ruang maha khusus, saudara. Selalu juga, ya, pakai pola ini. Sehingga sungguh-sungguh, ya, saudara, bisa ada dekat dengan Tuhan. Ada dalam hadiratnya, saudara. Saya percaya itu salah satu yang membuat Musa, saudara, dipilih oleh Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, dipercaya Tuhan luar biasa, disertai luar biasa, saudara. Ya, sampai banyak orang semua ngakui, bukan hanya orang Kristen saja, sungguh-sungguh, saudara, luar biasa. Sekarang kita lihat tentang Yosua, sama orang-orang dipakai yang melanjutkan selalu sama. Yosua 11 ayat 9. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya juga sama, saudara. Ya, Yosua itu melakukan seperti yang diperintahkan. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Waktu Tuhan, ya, menyertai Yosua berperang, Tuhan selalu sudah beritahukan, nanti kamu harus ini, nanti kamu harus begini, nanti harus begini. Lalu Yosua taati, lakukan seperti yang diajarkan, dikatakan oleh Tuhan. Dan kita juga bisa lihat Yosua menggantikan Musa. Dan dipakai Musa, disertai Musa. Bahkan akhirnya mimpin bangsanya mendapatkan tanah perjanjian, saudara. Untuk mencapai tanah perjanjian perlu petunjuk dari Tuhan yang dilakukan tepat, saudara. Satu lagi saja, saudara, yaitu Gideon. Saudara tahu Gideon, ya? Hakim-Hakim pasal 6 ayat 27. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatlah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Sama, orang yang dipakai Tuhan itu dipilih adalah orang yang bisa taat perintahnya, saudara. Ini juga sama. Ya, Gideon, ya, memperlakukan atau berlaku tepat seperti yang difirmankan Tuhan padanya. Tetapi karena ia takut pada kaum keluarganya dan pada orang-orang kota itu untuk melakukan itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam, saudara. Ya, tetap situasi seperti apapun hanya dilakukan tepat seperti yang dikatakan Tuhan. Sejak saudara mulai buka hati, adakah saudara hari-hari yang melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, sesuai firman Tuhan dilakukan, yang dilarang dihindari, yang diperintahkan dilakukan atau tidak, saudara? Ya, bahkan saat saudara dapat rema perkataan ilahi apapun, lakukan tepat yang dikatakan, yang diingini, yang dihendakkan Tuhan. Maka saudara akan mengalami juga seperti Nuh, seperti Musa, saudara, Harun orang Lewi, sekarang juga Yosua, seperti Gideon, saudara. Selalu saudara akan bertindak dengan bijaksana, bertindak dengan benar, jadi pelaku firman. Maka saya sering katakan, mengalami kebenaran firman. Jangan saudara sebagian dipotong-potong, saudara. Jangan dikurangi, jangan ditambahi, tepat seperti yang dikatakan Tuhan, saudara. Apapun alasannya, saudara. Ya, kalau ada yang tidak melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, maka tidak akan mengalami kasih karunia.
sekalipun orang itu sudah dipilih, sekalipun sudah diurapi oleh Tuhan, saudara, sekalipun sudah diangkat, tapi kalau mulai berlakunya serong, tidak tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, maka akan kehilangan penyataan Tuhan. Maka akan kehilangan kasih karunia. Dan hidupnya makin lemah, hidupnya salah, dan hidupnya akhirnya hancur gagal. Kita bisa belajar seorang bernama Saul. Saul beda sekali dengan Daud. Daud selalu cari petunjuk Tuhan. Kalau sudah baca di Alkitab juga banyak sekali. Dia lakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia lakukan tepat seperti yang ditunjukkan Tuhan. Maka dalam kehidupannya menang, dan berhasil. Ya, Saul kita ketahui saudara, dia sudah sebetulnya dipilih oleh Tuhan. Diangkat Tuhan menjadi raja. Sudah dipilih, sudah diurapi, dan sungguh-sungguh sudah diangkat saudara. Sudah pernah mengalami anugerah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Diangkat luar biasa saudara. Tapi berkali-kali Alkitab berkata, dia tidak taat melakukan tepat saudara. Waktu ya Saul juga akan maju berperang. Lalu tanya pada Tuhan, Tuhan berkata, Tuhan beri kemenangan. Hanya ini dan ini semua harus ditumpas. Habis saudara. Tuhan pesan, ya maju, ya aku beri kemenangan. Setelah itu tumpas semuanya sampai rajanya. Dan ternyata Saul tidak melakukan tepat seperti kata Tuhan. Banyak kambing domba dibawa pulang saudara. Oh, rajanya juga ditawan saja. Lalu Tuhan utus Samuel, kenapa engkau melanggar perjanjian dengan Tuhan? Kenapa engkau tidak melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan? Saul punya alasan. Oh, itu rakyat semua ingin ini semua kambing domba yang tabur yang baik akan dipakai untuk persembahan bagi Tuhan. Tuhan tetap tidak berkenan, saudara. Ya, Tuhan berkata, ketaatan lebih dari persembahan. Biarpun dalam persembahan, kalau melakukannya tidak tepat seperti yang Tuhan katakan, tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Melayani, saudara. Oh, memberikan pelayanan tepat seperti yang Tuhan katakan. Lakukan, saudara, sebagai pelayan Tuhan yang Tuhan katakan. Saudara akan mengalami kasih karunia. Jangan menyimpang. Ya. Lalu juga ya rajanya tidak dibunuh. Lalu satu kali juga sedang hadapi peperangan. Ya musuh Filistin sudah makin dekat. Dia sedang menunggu Samuel untuk membuat mezbah. Ya, bakaran keselamatan untuk minta petunjuk dari Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tapi Samuel belum datang-datang. Musuhnya sudah makin dekat. Samuel belum datang-datang. Rakyatnya sebagian ketakutan sudah lari meninggalkan dia. Oh saudara, Samuel belum datang-datang saudara. Akhirnya dia nekat ya, yang tidak diberi hak. Untuk itu ini haknya Samuel diambil saja saudara. Dia nekat ngadakan sendiri saudara. Membuat mezbah saudara. Kupan. Dan akhirnya saat itu Samuel datang, Samuel berkata, Saul engkau bodoh. Sebenarnya Tuhan akan terus buat kerajaanmu ya terus langgeng. Tapi sekarang kau lakukan kesalahan yang fatal. Maka Tuhan sudah gak bisa pakai engkau lagi. Orang yang tidak taat. Orang yang banyak berdalih-dalih. Orang yang banyak alasan. Gak bisa dipakai. Sajak saudara. Perintah apapun pada Tuhan. Lakukan tepat. Tidak perlu, tidak boleh punya alasan apapun. Kadang-kadang orang alasan, nanti gimana, nggak enak sama dia, nanti bagaimana, oh kalau nggak cukup untuk biaya hidup kita, oh ini dan itu pertimbanganlah, nanti aku disangka ini dan itu, saudara. Jangan ada alasan apapun. Mengampuni, wah nanti kalau dia, wah lebih lagi kepala besar, wah lebih lagi aku dina bagaimana. Jangan banyak alasan. Sekali lagi saya tahu saat ini
Ada yang sedang Tuhan katakan di dalam hatimu tentang yang harus kau lakukan. Sekali lagi, kalau saudara mengasihi Tuhan, kemarin firman, lakukan apa yang Tuhan katakan. Sekarang tepat, sama-sama melakukan tepat, saudara. Lakukan. Seperti yang dikatakan Tuhan. Jangan ada hal yang lain. Saudara akan lihat kasih karunia demi kasih karunia. Saya akan tutup dengan satu, saudara, pengertian luar biasa. Kalau kita melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan, justru mendatangkan anugerah yang luar biasa bagi kita. Sekalipun tidak masuk akal, sekalipun kelihatan risiko, tapi Tuhan ingin kita melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan, saudara. Yosua 5 misalnya, 1 sampai 5. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Ini tembok Yeriko dulu benteng yang paling kokoh, nggak pernah sebelumnya bisa diterobos, saudara. Ya, ayat 2 berfirman Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku nyerahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat 3 ini syaratnya. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yaitu semua prajurit harus mengedari kota itu sekali. Jadi disuruh semua prajurit ya itu mengedari setiap hari sekali. Itu sudah dikatakan. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Jadi itu 6 hari. Setiap hari 1 kali. Saudara. Dan ditambah lagi 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala domba di depan tabut. Jadi ada 7 imam bawa 7 sangkakala. Saudara. Lalu tabut juga ada di belakangnya. Saudara. Ya, orang ini di depan tabut. Saudara. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Jadi pada hari ke-7 beda. Ya, 7 kali keliling. Ya, lalu dikatakan di sini 7. Ya, imam itu meniup sangkakala luar biasa sekali. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu dengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak ya dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Saudara, jadi lakon itu saudara, nggak masuk akal. Ini mau merobohkan tembok Yeriko yang luar biasa kok saudara. Ya, dengan tadi tentara, lalu tabut perjanjian, depannya 7 imam bawa 7 sangkakala. 6 hari, 1 hari, 1 kali, hari ke-7, 7 kali. Lalu setelah itu sangkala dibunyikan suara terus sangat keras panjang. Saat itulah saudara dikatakan temboknya akan runtuh. Saudara, tambah lagi sudah runtuh saudara. Masing-masing langsung ke depan. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Saudara. Setelah itu maju ya untuk menjaranya. Saudara nggak masuk akal, tapi saudara lihat ayat 20-nya. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan suara yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing ya langsung ke depan dan merebut kota itu. Apa yang dikatakan Tuhan kadang-kadang nggak masuk akal. Saudara, kalau dipandang secara strategi militer sudah nggak mungkin, nggak masuk akal, saudara. Tapi sekali lagi, firman Tuhan lebih benar dari apapun. Perkataan Tuhan bisa dipercaya. Ya, kalau mereka nggak berani, nggak akan berhasil. Saat mereka taat, mereka berhasil. Saya percaya itu luar biasa. Perjamuan kawin di Kana misalnya, kekurangan anggur, disuruh cari air,
isi bejana yang biasa untuk cuci tangan, cuci kaki, nggak masuk akal. Diperlukan ketaatan. Lalu setelah itu cedok berikan pimpin pesta, lebih nggak masuk akal, resiko, saudara. Wah, kalau nanti nggak terjadi mujizat. Tapi mereka lakukan taat seperti yang maka mujizat air tawar menjadi air anggur yang luar biasa. Saya tutup dengan satu kesaksian Talita Jakarta. Oleh anugerah Tuhan saya bisa masuk ke salah satu perguruan tinggi dengan jurusan peternakan ya lewat jalur undangan. Ya, dia masuk di Lalu 1 minggu setelah saya lulus, saya mencoba mendaftar menjadi volunteer dalam memfasilitasi peternakan di Jawa Barat. Setelah saya menyelesaikan program tersebut, saya berdoa ya segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang saya mau. Ya, dia berdoa beri pekerjaan yang sesuai yang dia ingini, saudara. Secara detail saya sampaikan kepada Tuhan keinginan saya. Pada saat itu Tuhan mengabulkan permintaan saya. Namun ternyata pekerjaan saya sudah menyita waktu saya dengan Tuhan. Saya jarang ya punya waktu untuk berdoa, saat teduh, untuk bahkan ibadah. Akhirnya saya memutuskan untuk resign. Dia lulus, dia cari kerja, doa, dapat kerja. Tapi pekerjaan membuat dia sulit untuk ya bersekutu dengan Tuhan. Ambil keputusan resign, saudara. Setelah saya keluar, saya mengikuti ibadah onsite di GBIKA Jakarta. Pada waktu itu ya Roh Kudus ingatkan saya untuk kembali melayani. Ternyata sudah enggak pelayanan. Ayo kembali melayani, kata Alisir. Namun saat itu saya masih ragu. Saya kembali, akhirnya diingatkan lagi oleh Roh Kudus bahwa saat kemarin saya meminta pekerjaan, ya Tuhan sudah kabulkan persis. Saya sadar selama ini saya salah. Ya, saya selama ini mengikuti keinginan saya sendiri, bukan keinginan Tuhan. Ya malah jarang ibadah gitu saudara. Doa juga. Saya minta ampun pada Tuhan. Lalu saya berkata, Tuhan saat ini saya mau fokus menyenangkan hatimu, hati engkau. Lalu Tuhan, ya kalau Tuhan mau saya melayani, saya akan lakukan. Tuntunlah saya sehingga lewat pelayanan yang saya lakukan, ya bukan saya yang disenangkan, tetapi Tuhan yang disenangkan. Saya rasa ini pas sekali dengan pelajaran ini, saudara. Kasih yang murni, hanya ingin melakukan yang disenangi Tuhan. Ya, saudara, luar biasa. Pelayan apa yang engkau ingin aku lakukan, Tuhan? Saya tidak berfokus lagi tentang pekerjaan, tapi saya mau fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, pada hari Minggu saat saya menunggu untuk masuk ke tempat ibadah, tiba-tiba ada pelayan Tuhan yang mendatangi saya dan menanyakan apakah saya sudah pelayanan. Ya, saya katakan belum. Lalu ia menawarkan saya untuk terjun di pelayanan reservasi pendaftaran. Ya, langsung saya dalam hati berkata, Tuhan, apakah ini ya yang Tuhan mau? Apakah pelayan ini bisa menyenangkan hati Tuhan? Lalu Roh Kudus ya seperti berbicara pada saya, apapun bentuk pelayanannya akan aku terima. Aku melihat hatimu, yang penting hatimu ya. Talita, ya akhirnya saya terlibat dalam pelayanan itu. Nah, sekarang berikut lagi, saya terus setia mengikuti ibadah dan tetap melayani Tuhan. Sekalipun saya saat itu belum mendapat pekerjaan. Lalu saya berdoa untuk dapat pekerjaan dengan spesifik yang saya mau. Namun saat itu saya ya mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya selalu ya perkataan bahwa pekerjaan sudah Tuhan sediakan bagi saya. Tapi saya juga menambahkan bahwa saya mau pekerjaan. Saya bisa ibadah dan melayani Tuhan. Dapat pekerjaan tetapi tetap bisa ibadah dan melayani Tuhan. Sekarang beda. Berbagai lamaran saya kirim dan berbagai tahapan saya jalani. Bahkan ada penawaran kerja. Namun tawaran kerja saya dapatkan yang jauh. Dan tidak mungkin akan ada waktu.
ibadah sekalipun gajinya lumayan tinggi. Saya tetap berdoa, saya pun menolak tawaran tersebut. Saya mikir bahwa saya mungkin bisa dapat pekerjaan dan gaji tinggi. Namun kalau tanpa Tuhan, saya bukan apa-apa. Sehingga satu saat teman saya mengirim lowongan pekerjaan di salah satu kandang milik perusahaan multinasional di bidang peternakan. Saya coba lamar, melakukan interview, lalu ternyata saya tidak lolos. Tapi setelah itu saya ditawarin posisi lain di perusahaan tersebut. Namun tidak di kandang. Lalu saya mencoba, ternyata saya lolos. Dan pekerjaan yang saya dapatkan adalah pekerjaan yang membuat saya tetap bisa ibadah dan melayani Tuhan. Nah, sekarang luar biasa. Dengan benefit yang tidak pernah saya pikirkan. Karena mengutamakan Tuhan. Hanya Tuhan bukakan. Melamar kerja di kandang juga ditolak. Ya, perusahaan itu enggak berkenan, mungkin itu termasuk minggu. Lalu dia ditawarin terima di bagian lain. Dan tidak terpikir. Ya, bisa ibadah, bisa melayani. Ya, benefitnya luar biasa. Ya, tidak pernah saya pikirkan mujizat telah terjadi. Ya, tidak butuh lama bagi Tuhan untuk mengerjakan mujizat. Namun dibutuhkan ketaatan dan kesetiaan sehingga mujizat itu terjadi. Taat terus. Taat terus. Tuhan gak pernah terlambat. Amin. Kita pujikan pujian. Ku taat perintahmu. Katakan pada Tuhan, saudara, aku mau taat perintahmu. Aku mau sadar. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat katakan pada Tuhan, aku mau taat perintahmu Tuhan. Aku mau sabar, terus melakukan Tuhan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Kami yakin Tuhan, kami yakin Tuhan. Taat perintahmu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, cari selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, cari selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Semua datang secara pribadi pada Tuhan, saudara. Katakan kepada Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kami datang untuk mengerti perintah-Mu Tuhan. Kami datang untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan. Kami datang untuk mengerti apa yang Kau sukai Tuhan. Dan Tuhan, Kamu mau taat melakukan perintah-Mu Tuhan. Karena perintah-Mu adalah kebenaran. Karena perintah-Mu adalah tuntunan bagi setiap kami. Supaya jalan kami jalan yang benar. Supaya sungguh-sungguh Tuhan, dari kemuliaan pada kemuliaan Kau bawa setiap kami. Tuhan, bahkan kami mau melakukan tepat seperti yang Kau katakan. Tepat seperti yang Kau katakan. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Tepat seperti yang Kau katakan. Tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri. Tepat
tepat seperti yang Kau katakan Tuhan. Kami mau taat melakukan, bahkan kami mau sabar melakukan, bahkan kami mau setia melakukan. Karena Engkau adalah pasti, firman-Mu adalah kebenaran Tuhan. Hari ini hamba-Mu juga doakan untuk setiap orang yang mengikuti, untuk setiap jemaat, untuk setiap pelayan Tuhan, keluarga Allah Tuhan. Sungguh-sungguh beri hati seperti ini, kasih yang murni Tuhan. Engkau lihat hati kami, oh dengan kasih yang murni Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati Tuhan, dengan hati yang taat, hati yang setia, hati yang ingin menyukakan hati-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh kasih karunia-Mu melimpah Tuhan. Tuhan, sekali lagi teguhkan, hamba-Mu doakan untuk setiap orang yang sedang mendengar perkataan apapun. Tuhan, beri iman percaya, beri Tuhan juga hati yang taat, beri hati yang sabar setia, beri Tuhan ya bukti kebenaran firman-Mu. Yang sakit sembuhkanlah Tuhan, supaya bisa pakai hidupnya untuk melakukan tugas-Mu, taat, ya melakukan tepat seperti yang Kau katakan. Rumah tangga dipulihkan Tuhan, supaya jadi kesaksian bagi rumah tangga yang lain yang kekurangan, sekali lagi diberkati, supaya jadi berkat bagi keluarga, bagi gereja-Mu, bagi sesama Tuhan. Oh, yang membutuhkan pasangan hidup, keturunan, pekerjaan, rumah, dan apapun. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, Engkau yang jawab doa, Engkau yang tuntun mereka dari kasih karunia pada kasih karunia. Biarlah hari ini menjadi hari Tuhan kami taat melakukan setiap perkataan firman. Hari ini menjadi hari Tuhan jawaban doa diberikan, pemulihan kasih karunia-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau yang berbicara. Kami tahu Tuhan Kau yang mengungkapkan ini menjadi pewahyuan, pembukaan, bahkan rema. Tuhan Kau yang meteraikan dalam hati kami. Tuhan Kau yang menuntun Roh Kudus setiap langkah kami. Melakukan sesuai dengan firman-Mu. Sesuai dengan yang Kau kehendaki, yang Kau sukai. Sehingga kami menjadi anak-anak yang berkenan, yang memuliakan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah doakan. Sekali lagi Tuhan, Engkau menjawab setiap doa-doa. Dan saatnya mengalami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doakan dan ucapkan syukur. Amin. Ya saudara, kita sudah selesaikan. Saudara jangan lupa, ya besok pagi masih ada ibadah ya Mezbah doa pagi. Tapi jangan lupa Sabtu sore Minggu ibadah raya. Ya, jadi saatnya saudara rindu mendapat pesan firman Tuhan setiap minggu. Selalu rema. Ya, bahkan saya terus akan mengingatkan pakai alat gadget HP yang Tuhan berikan untuk selamatkan jiwa. Saudara dipercaya dengan perkara kecil, Tuhan akan beri perkara besar. Adalah perintah Tuhan untuk selamatkan jiwa. Itu adalah yang paling disukai oleh Tuhan. Yang pertama, keselamatan kita sendiri. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Tapi setelah itu bertumbuh dalam Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Ya, Tuhan berkati.